Ampun Nona, ampun Nona. Nona, kumohon jangan menyerahkanku pada Pangeran Su untuk menjadi dayang percobaannya. Kumohon Nona. Ruosi, surat penjualan dirimu ada di tanganku. Aku ingin kau melakukan apa kau harus melakukannya, membiarkanmu menjadi dayang percobaanku. Itu berarti aku menghargaimu. Nona, sejak zaman dahulu, dayang percobaan akan dihukum mati pada hari istri sah masuk. Ruosi, mohon Nona untuk menyelamatkan hidupku. Aku bersedia mengabdi seumur hidupku, menjadi pelayan Nona. Perempuan jalang ini, entah trik apa yang dia gunakan, sampai-sampai Suchenan secara pribadi memintamu dariku. Kau pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhmu memiliki penampilan yang baik? Ini hadiah dariku, gaun merah lengan, pakai malam ini dan masuk ke kediaman Su. Nona, 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 Nona. Kemana Wanita kau cantik. lari? Lari, Jangan, jangan. Menjadi dayang percobaanku, itu keberuntunganmu. Minumlah ramuan kontrasepsi ini, agar kau nanti bisa melayaniku dengan baik. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Kau tidak pantas mengandung anakku. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Ruyan. Seret dia keluar. Pukul dia sampai mati. nyawa seorang dayang seperti rumput liar. Mengapa aku terlahir sebagai seorang dayang? Di mana ini? Bukankah aku sudah mati? Gaun merah lengan. Ini adalah hari aku menjadi dayang percobaan Suchenan. Sepertinya untuk bertahan hidup, aku harus menemukan pelindung baru. Ini pil asmara di kehidupan sebelumnya, Suchenan. Untuk bersenang-senang menaruh pil asmara ke dalam minuman saya. Ruosi, pelayan percobaan pernikahanku, akhirnya hari ini tiba. Aku datang. Tuan, ayo kita mainkan permainan. Ayo. Tuan, tangkap aku. Cepat tangkap aku. Ruosi, di mana kau? Jenderal besar Pei Shaolin. Dia orang yang hidup seperti mayat. Aku Jika di aku sini. bisa naik ke tempat tidurnya, aku tidak perlu menjadi pelayan percobaan pernikahan Suchenan. Jangan sembunyi. Kediaman jenderal sekarang hanya ada jenderal besar dan pengawal pribadinya. Hanya bisa bertaruh. Ruosi. Ruosi. Jenderal, saya yang Ruosi. Saya pelayan percobaan pernikahan dari kediaman Suchenan. Semua pelayan percobaan pernikahan akan dieksekusi pada hari istri sah memasuki rumah. Aku tidak ingin mati. Aku hanya ingin hidup. Jadi aku hanya bisa bertindak kurang ajar pada jenderal. Berani sekali, tubuhku saja yang tidak bisa bergerak. Tapi kesadaranku jernih. Seorang pelayan percobaan pernikahan yang rendah, berani-beraninya bertindak kurang ajar padaku. Hanya dengan mengandung anak jenderal adalah satu-satunya jalan untuk hidup. Jenderal, maafkan aku. Pelayan yang rendah, keluar. Hentikan. Jangan sentuh aku lagi.
Hentikan. Berhenti. Berhenti. Jenderal sudah terbaring di tempat tidur begitu lama. Aku tidak tahu apakah dia masih bisa. Lancang, berani-beraninya kau meragukanku. Tidak peduli, coba saja. Papan tempat tidur ini terlalu keras. Kau. Apakah di atas sulit hamil? Apakah di bawah lebih mudah? Diam. Diamlah demi aku, Jenderal. Kondisi fisik jenderal tentu tak sebaik orang seumurannya. Apakah sekali saja susah hamil harus berkali-kali? Badanku sangat sehat. Sekali saja sudah cukup. Urus saja dirimu sendiri. Serius? Maafkan saya, Jenderal. Bila membuat Anda tak nyaman, mohon maklum. Mengapa kau menangis? Yang dirugikan justru aku, Jenderal. Aku yang seharusnya menangis. Maafkan saya, Jenderal. Saya benar-benar tak punya pilihan lain. Rambut panjangku ikat untukmu. Semoga kita tak saling lupa. Ruosi bersumpah akan menebus kerugianmu seumur hidupku. Tuan muda, ada apa? Ini pelayan uji pernikahan yang kau pilihkan untukku. Dia malah kabur di hari pernikahan uji. Perempuan licik. Tunggu sampai kutangkap dia, takkan kulepaskan. Tuan muda, saya barusan melihat pelayan uji pernikahan itu berlari ke kediaman jenderal. Apa? Berani-beraninya dia masuk ke kediaman jenderal. Tak tahu sopan santun, benar-benar cari masalah. Ayo. Diam. Pelayan uji pernikahan rendahan, berani-beraninya kau naik ke ranjang jenderal? Benar-benar perempuan tak tahu malu. Kau adalah pelayan uji pernikahan untukku, Sucenan. Berani-beraninya kau kabur di hari pernikahan uji. Kalau ini tersebar, kemana harus kutaruh muka, Sucenan? Ayo, Jenderal, kemari. Jenderal itu pendiri negara, tokoh yang sangat berpengaruh. Andai beliau tak sakit, posisinya saat ini hanya di bawah Yang Mulia. Berani-beraninya kau tidur di ranjangnya. Ingin celaka? Akan kuhukum kau sekarang juga. Jenderal, maafkan saya. Ini salah saya. Saya gagal melindungi Anda, membiarkan Anda dihina oleh pelayan rendahan yang tidur di ranjang Anda, dan bertindak tak sopan. Tak kusangka berhubungan badan dengan wanita ini tanpa sengaja membangunkanku. Jenderal, tangan Anda bisa bergerak. Ini sungguh sebuah keajaiban. Jenderal sudah terbaring di tempat tidur selama lebih dari 1 tahun, dan akhirnya menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Saya akan segera memberikan akupunktur. Setelah akupunktur selesai, Jenderal pasti akan pulih seperti sedia kala. Kau. sekarang aku hanya bisa menaruh harapanku pada Jenderal. Aku sudah tidak perawan lagi, bukan lagi pelayan uji coba pernikahanmu, Sucenan. Sekarang hidupku adalah milik Jenderal. Kalian tidak berhak menghukumku. Kau orangnya jenderal. Siapa yang bisa membuktikannya? Sekarang, di seluruh kediaman jenderal, selain Jenderal Agung, hanya ada satu pengawal gelap, kecuali Jenderal Agung muncul, dan secara langsung mengatakan kau memiliki hubungan dengannya. Kalau tidak, kau masih milikku, Sucenan. Pelayan uji coba pernikahan. Aku masih bisa memutuskan hidup dan matimu. Pelayan jahat, jangan lupa, kau adalah budak keluarga Liu. Sudah lama menjual dirimu ke keluarga Liu. Kau seorang pelayan, berani menantang tuanmu. Sepertinya kau lupa identitasmu sendiri. Pengawal, bawa orang tua pelayan jahat ini ke hadapanku. Ayah, Ibu, Nona, ada apa ini? Tiba-tiba memanggil kami ke sini. Putri kalian yang tersayang, seorang pelayan rendahan untuk pernikahan percobaan. Berani sekali dia naik ke ranjang jenderal. Jenderal memiliki jasa yang luar biasa. Pelayan jahat itu berani melawan atasannya. Ini adalah kejahatan besar yang hukumannya dapat berdampak pada seluruh keluarga. Tentu saja untuk memanggil kalian kemari untuk menerima hukuman mati. Apa? Yang Ruoxi, kau berani melakukan hal seperti ini? Ini pengkhianatan. Kamu
Kamu tega melakukan hal seperti ini, perbuatan durhaka. Jangan hukum seluruh keluargaku. Ini semua ideku sendiri. Mau dibunuh atau disiksa, lakukan saja padaku seorang. Aku mohon kalian lepaskan ayah dan ibuku. Siapa ayah dan ibumu? Tuan muda, Nona, kami sudah menjualnya kepada keluarga Liu. Hidupnya milik keluarga Liu, matinya pun arwah keluarga Liu. Tidak ada hubungannya dengan kami. Aku bukan ayahnya. Iya benar. Dia sekarang sudah tidak ada hubungan lagi dengan kami. Aku bukan ibunya. Ibu, ayah, bagaimana kalian bisa seperti ini? Demi menikahkan adik laki-laki dan agar dia punya anak, kalian menjualku ke keluarga Liu untuk menjadi pelayan. Aku memberikan semua gajiku kepada kalian. Makanan dan minuman yang enak juga kuberikan sebagai bakti kepada kalian. Bagaimana kalian bisa bilang kalian bukan ayah dan ibuku? Diam, perempuan jahat. Kami sama sekali tidak mengenalmu. Hanya dengan perkataan saja, sulit untuk membuat orang percaya. Biar kupukul kau, anak sialan. Mati kau. Mati kau, anak yang hanya merugikan. Awas kau, kupukul sampai mati. Jangan menyusahkan kami. Kalau kau mau mengakhiri hidupmu, jangan libatkan kami. Ternyata di dunia ini ada ayah dan ibu seperti kalian. Kalian tega melihat anak perempuan sendiri mengakhiri hidupnya demi melindungi diri sendiri. Kalian malah tega memukuliku untuk menunjukkan kesetiaan kalian. Kubunuh kau, kubunuh Kalian kau. bukan orang tua yang baik. Kubunuh kau. Pantas saja dia bilang putus asa. Ternyata orang tuanya seperti ini. Jenderal, tangan Anda bisa bergerak. Bagus sekali, Jenderal. Semua ini karena pelayan rendahan di luar itu telah mencemari Anda. Anda pasti ingin menghukumnya sendiri. Tapi, Jenderal, Anda tidak boleh marah sekarang. Biar hamba selesaikan akupunturnya. Lalu hamba akan urus wanita jahat itu untuk Anda. Kubunuh Dasar kau. gadis sialan. Aku masih takut padanya. Dia tidak ingat statusnya. Pengawal, bawakan aku penjepit besi panas. Angkat dia. Karena kau lupa diri sebagai pelayan uji coba pernikahan, maka aku akan mencap kata budak di wajahmu, agar kau selalu mengingatnya dan tidak berani melanggar lagi. Lepaskan aku, jangan, 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 lepaskan. Jenderal, syukurlah, Jenderal. Wajah Anda sekarang sudah bisa bergerak. Tapi, Jenderal, kening Anda berkerut. Oh, pasti pelayan uji coba pernikahan yang rendah itu teriak-teriak, mengganggu Anda. Tapi, Jenderal, jangan khawatir. Tinggal beberapa jarum lagi. Anda akan segera bangun. Setelah saya selesai memberi akupunktur, saya akan mengurus pelayan jahat itu, agar saat Anda bangun tidak melihatnya dan mengotori mata Anda. Jenderal, bersabarlah sedikit lagi. Jangan, jangan. Wajahku, wajahku. Sekarang semua orang melihat wajahmu akan tahu kalau kau pelayan yang rendah sisa hidupmu. Kau tidak akan bisa lepas dari takdir sebagai budak. Sekarang, kau tidak akan pernah lupa statusmu. Aku tidak akan melepaskan kalian. Aku takkan melepaskan kalian, bahkan setelah mati. Masih berani sombong. Ingin kulihat berapa lama kau bisa sombong. Suamiku, urus dia. Ku ingin lihat apakah dia masih bisa menjerit. Pengawal, Ini cincin Wushuang Sang Jenderal. cincin Wushuang Sang Jenderal, kenapa bisa berada di tanganmu? Ini kediaman jenderal, secara turun-temurun diwariskan pada istrinya. Menjadi lambang status sang istri jenderal. Perempuan keji, turun. Ternyata, cincin yang diwariskan turun-temurun untuk istri jenderal, apa arti cincin ini? Hanya ini yang dapat menyelamatkanku. Cincin ini merupakan tanda kasih jenderal padaku. Berani lukai aku, dia tak akan memaafkan kalian. Perempuan jahat. Jenderal terbaring sakit setahun terakhir. Mana mungkin ia memberimu tanda kasih? Benar, siapa yang kau tipu? Kau cuma pelayan, mana mungkin jadi istri jenderal? Konon katanya, obat paling manjur bagi orang setengah mati ialah esensi murni. Jenderal, maafkan aku. Demi bertahan, aku terpaksa memanfaatkanmu lagi. Esensi murni dapat membangunkan orang setengah mati. Jadi tadi, saat aku bersama jenderal, dia ternyata sudah terjaga.
Omong kosong. Jika Jenderal bangun, bagaimana dia bisa membelamu? Mau menipu kami? Mimpi saja. Cincin Wushuang ini, jelas kau yang mencurinya. Aku tidak mencuri. Ini diberikan jenderal kepadaku. Jenderal tadi sedang tidak sehat, jadi dia pingsan lagi untuk sementara waktu. Sebentar lagi jenderal akan bangun dan membelaku. Penuh kebohongan. Hari ini aku akan merobek mulutmu. Ternyata darah murninya yang menyelamatkan jenderal. Tusukan terakhir. Apakah jenderal bisa bangun? Tergantung pada tusukan ini. Wu Ye, kau adalah tabib sakti. Kau pasti bisa. Jenderal, Anda benar-benar bangun. Cincinku. Cincin itu adalah peninggalan dari ibu jenderal. Ini satu-satunya kenangan jenderal. Beraninya kau mengambil barang jenderal. Nyawamu 10 pun tak cukup untuk menggantinya. Jenderal, apakah hamba perlu menangani pelayan uji coba pernikahan itu? Aku akan menggunakan pedang panjang ini untuk merobek mulutmu. Lihat apakah kau masih bisa mengatakan kata-kata kurang ajar. Jenderal, kasihanilah aku, bangunlah, kumohon. Jenderal, tolong aku. Jenderal, tolong aku. Meskipun Jenderal bangun, kau tetaplah pelayan uji coba pernikahan yang rendah. Jenderal bahkan tidak akan memandangmu. Diam, jenderal sama sekali tidak. Lihat pintunya benar-benar terbuka. Jenderal bangun. Jenderal benar-benar bangun. Bukankah ini pengawal pribadi jenderal besar Wu Ye? Katanya dia juga sosok yang tak segan menyingkirkan musuh. Sungguh mengerikan. Kabarnya saat perang melawan Xiongnu, dia seorang diri menghadapi 100 prajurit, lalu menumbangkan panglima mereka. Sang dewa perang ini, jangan-jangan datang guna membela pelayan hina ini? Apakah jenderal besar benar-benar telah siuman dan bermaksud melindungi pelayan uji coba pernikahan ini? Tuan, ini bukan kesalahan kami. Semua ini ulah pelayan hina ini. Dia berusaha naik derajat dan menjadi seorang putri bangsawan. Kami sekadar mempertimbangkan jenderal besar. Khawatir hal ini akan mencemarkan nama baik jenderal besar. Benar sekali, Tuan. Pelayan hina ini teramat lancang, layak dihukum. Bila hal ini mengusik jenderal besar, mohon jenderal besar berkenan memaafkan kami. Ini kediaman jenderal besar. Sejak kapan kalian yang memutuskan? Bagaimana? Berani-beraninya kalian ikut campur. Tuan, mohon tenang. Tuan, mohon tenang. Saya tak bermaksud melewati batas. Saya hanya tersulut amarah dan hilang kendali. Mohon Tuan, ampuni nyawa saya. Saya hanyalah seorang wanita, tak berani berniat buruk. Mohon kemurahan hati Anda. Apakah taruhanku tepat? Akankah jenderal besar memperhitungkanku dan menyelamatkan nyawaku? Seret dia keluar dan hukumlah. Jangan kotori rumah jenderal. Baik Tuan, saya akan segera membawa perempuan jahat ini pergi. Saya tidak akan membiarkannya mengotori telinga jenderal. Jenderal, maafkan saya. Jika saya menyakiti Anda, mohon maafkan saya. Jenderal, maafkan saya. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Rambut panjang terjalin di hatimu. Semoga kita tidak saling melupakan. Reinkarnasi di dunia ini, apakah benar tak bisa diubah? Mengapa belum bertindak? Tidak, aku tak percaya. Aduh. Jenderal, tolong selamatkan nyawaku. Aku rela menjadi hambamu sebagai balas jasa. Ruoxi pun akan setiap hari mendoakan jenderal agar jenderal senantiasa terlindung. Ruoxi memohon pada jenderal, tolong selamatkan Ruoxi. Benar-benar tak tahu jati dirinya sendiri.
Mana mungkin Jenderal datang menyelamatkanmu. Sejak kecil Ruoxi dijual sebagai budak, hidup amat waspada, hanya demi bertahan hidup. Sejak kecil Ruoxi tak disayangi ayah, pun tak disayangi ibu. Tiada seorang pun di dunia ini yang tulus pada Ruoxi. Ruoxi memohon belas kasihan, Jenderal. Masih berani mengoceh di sini. Cepat seret dia. Menyundul lantai juga sia-sia. Hari ini kau pasti mati. Babu rendahan ini masih berharap belas kasihan Jenderal. Dengan cap budak terukir di wajahmu, kau bahkan tak kenal dirimu sendiri. Ruoxi memohon belas kasihan, Jenderal. Diam, berani menjerit lagi. Seluruh leluhur klan yang kita akan terseret karenamu. Mati saja dengan tenang, tetap tenang dan mati. Jangan menodai telinga Jenderal, mengotori tempat Jenderal. Ruoxi memohon belas kasihan, Jenderal. Mohon belas kasihan, Jenderal. Pergi. Berhenti. Jenderal, Jenderal. Apa aku salah lihat? Ternyata Jenderal memang sudah siuman. Jenderal, Anda akhirnya siuman. Sepertinya keputusanku tepat. Darah suci ternyata mampu membangunkan Jenderal. Jenderal, kami tak bermaksud mengganggu Anda. Semua ini gara-gara pelayan rendahan ini membuat onar di sini hingga mengusik Anda. Jenderal, saya akan segera menyeretnya pergi agar tak menodai tempat Anda. Jenderal, Jenderal harap tenang walau kami orang tua kandung si gadis sialan ini. Namun karena dia telah menyinggung Jenderal, kami sama sekali tak akan menghalangi Anda menghukumnya. Benar. Siapa suruh dia sebegitu tak tahu diri? Berani naik ke ranjang Jenderal. Sama sekali tak menghargai ajaran kami. Kalaupun Jenderal menghukum mati dirinya di tempat, kami pun takkan mengeluh. Dulu pelayan rendahan manapun yang mencoba naik ke ranjang Jenderal pasti dihukum mati. Tunggu saja. Perempuan kecil jahat, hanya merepotkanku saja. Jenderal tak pernah akrab dengan perempuan. Itu sudah jadi rahasia umum. Sungguh nekat. Begitulah akibat perbuatanmu sendiri. Cepat pergi. Jenderal, saya benar-benar tak sengaja. Saya pun sungguh telah menyelamatkan Anda. Saya benar-benar terpaksa. Hanya ingin bertahan hidup. Jenderal, saya mohon. Siapapun yang mengusik Jenderal ini akan dibunuh di tempat. Yang mengganggu Jenderal ini akan dihukum mati. Jenderal, saya akan segera membawanya pergi untuk dihukum. Pasti tidak akan mengganggu pandangan Jenderal. Jenderal, kumohon, saya benar-benar tidak sengaja. Berpura-pura menyedihkan di sini sekarang. Tidak ada gunanya. Cepat bawa dia keluar. Cepat. Sialan kalian. Kemari. Jenderal bukan orang yang penyayang. Pasti ingin membunuh wanita jahat ini sendiri. Jenderal selalu membenci pelayan yang mencoba merayunya. Dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Sekarang tahu takut. Tadi saat melecehkan Jenderal ini, bukankah kau sangat berani? Ampun, Jenderal. Kau adalah penyelamat Jenderal ini. Di dunia ini selain Kaisar, tidak ada yang bisa mengambil nyawamu. Ingat! Kalian benar-benar berani. Wanita Jenderal ini, apakah bisa kalian hina? Ampun, Jenderal. Kalian seharusnya tidak memohon padaku. Salah orang. Apakah Jenderal ingin kami memohon pada pelacur ini? Apakah Jenderal benar-benar membantu pelayan uji coba pernikahan ini? Seumur hidup, aku masih bisa melihat Jenderal begitu peduli pada seorang wanita. Ruoxi, aku ibumu. Ibu melakukan kesalahan sebelumnya. Jangan salahkan ibu. Biarkan Jenderal memaafkan ibu kali ini. Putriku, kamu jangan sampai lupa siapa yang memberimu kehidupan dan siapa yang membawamu ke dunia ini. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak menghinamu seperti itu. Semuanya salahku. Maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Ruoxi, bagaimanapun juga kita sudah seperti saudara. Aku selalu baik padamu sejak kecil. Pujuklah Jenderal, ampuni aku.
Sekarang kalian berpura-pura baik padanya. Sebelumnya kalian memperlakukannya seperti apa? Wuye! Bunuh mereka semua. Baik. Kenapa? Takut? Nyalimu sangat kecil. Jenderal, apakah aku masih hidup? Tenang saja, kau wanitaku. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi orang yang bisa menyakitimu. Akhirnya aku selamat. Wuye! Jika terjadi sesuatu padanya, kau juga tidak perlu hidup lagi. Baik. Ini pertama kalinya aku melihat seorang wanita bisa berbaring di pelukan jenderal. Tak disangka, jenderal begitu menyayangi seorang pelayan rendahan untuk pernikahan percobaan. Pergi. Pergi. Kalian tidak berani macam-macam lagi. Jenderal pasti hanya mempermainkan perempuan jahat itu saja. Bagaimanapun juga dia hanya seorang pelayan. Jenderal tidak mungkin menikahinya. Kita cari kesempatan lagi untuk membunuh perempuan jahat itu. Jenderal memanggilku, tabib sehebat aku disuruh mengobati pelayan. Bagaimana? Katakanlah sesuatu. Saya? Aku di mana? Di ranjangku. Jenderal, Diam dan jangan bergerak. Ini bukan kali pertama kau di ranjangku. Tadi malam, kenapa kau tidak merasa malu? Astaga, apa yang jenderal ucapkan benar-benar tidak pantas. Apakah aku pantas mendengar ini? Mengapa dia tiba-tiba pingsan? Lapor, jenderal. Ia baik-baik saja. Hanya, Hanya apa? Aku perintahkan kau bicara. Apakah itu sesuatu yang memalukan? Atau aku yang terbaring di ranjang selama setahun membuatmu tak paham apa yang kukatakan? karena aktivitas tadi malam terlalu intens, menyebabkan kelelahan tubuh. Ditambah kaget pagi ini, serta tegang, jadi ia pingsan. Lalu harus bagaimana? Lukanya harus dioles salep. Anda, jenderal yang terhormat, biarkan aku saja yang melakukannya. Barusan jenderal ingin membunuhku. Jenderal, kau melukai hatiku. Dia memang butuh seorang pelayan. Kediaman jenderal pun harus kembali seperti semula. Wuye, pergilah bersiap. Baik, Wuye, dalam 3 hari, carikan cara menyembuhkannya. baik. terima kasih Jenderal. Buka. Jangan bergerak. Terima kasih Jenderal, karena telah menyelamatkanku. Kau telah menyelamatkanku, dan menjadi wanitaku, aku pasti akan menikahimu. Menikahimu. Dia benar-benar penakut. Kalau kukatakan sekarang, aku khawatir malah menakutinya. Aku harus membiarkannya dulu terbiasa dengan status Nyonya Jenderal, baru kemudian aku menikahinya. Mulai hari ini, kau adalah Nyonya Rumah Jenderal. Kemari. Bagaimana kalian memperlakukan aku, demikian pula kalian harus memperlakukannya. Jika ada yang bersikap munafik, hukum militer akan diterapkan. Baik, Hamba memberi hormat, Nyonya. Kau, bersihkan halaman paling bagus dan paling luas di sisi timur. Persiapkan. Baik, Besok, kau pindah ke sana. Nyonya, lihat kamar Anda begitu megah. Kelambu di atas ranjang itu adalah kain kasa Yueying. Karpetnya terbuat dari wool Persia terbaik. Anda benar-benar beruntung. Masih terlelap, saatnya bangun dan bekerja. Kamar ini begitu indah. Elok bak mimpi. Sekarang kamar ini benarkah milikku? Aduh, Nyonya, mengapa Anda menangis? Apa yang terjadi? Ini kamar yang jenderal khusus siapkan untukmu, tentu saja milikmu.
Aduh, Jenderal, Anda baru sadar kemarin. Masih banyak hal yang harus diperhatikan. Tak boleh olahraga berat. Jangan terlalu banyak pikiran, dan jangan sampai masuk angin. Selimut sutra ini tak boleh diberikan padanya. Selimut ini hangat saat dingin dan sejuk saat panas, baik bagi kesehatannya. Jenderal, apakah kau mendengarkanku sungguh-sungguh? Cepat pergi. Duh. Jenderal berwajah dingin dan baik. Setelah tidur semalam, kok jadi bucin begini? Ini selimut yang Jenderal suruh kuserahkan padamu. Ini selimut sutra, harganya 1000 tael. Juga, Jenderal ingin ku beritahu, masih ada dingin di lututmu yang belum tuntas. Kau harus tetap hangat. Baru bangun, matamu jangan kena cahaya tajam. Semua ini perlu diperhatikan. Jenderal, 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 apakah kau mendengarku? Bantal ini empuk tapi pas kerasnya juga punya efek menenangkan. Ini, dia bisa tidur lebih lelap. Cepat serahkan padanya. Ini bantal yang Jenderal suruh kuserahkan padamu. Di dalam bantal ini ada rumput penenang serta serpihan giok, mengumpulkan energi dan menenteramkan, harganya 10.000 tael. Bawa ini, dan ini, serahkan semuanya padanya. Lengkap. Sungguh indah. Namun barang sebaik ini, layakkah aku memakainya? Nyonya, silakan kenakan saja. Semua ini milik Nyonya. Saya akan memanggil orang untuk menatanya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Perlengkapan seindah ini, benarkah aku pantas menerimanya? Jenderal, waktunya hampir tiba. Sekarang kita harus memulai sesi rehabilitasi. Baik. Jenderal, sekarang Anda perlu berjalan di atas kerikil, agar peredaran darah lancar. Disinilah. Lintasan kerikilnya bukan di sana. Di sana itu adalah kamar wanita itu, Jenderal. Mengapa tidur di lantai, padahal ada ranjang yang nyaman? Jenderal, Kemarilah, Apa perintah Jenderal? apa yang kau lakukan? Mohon Jenderal menghukum saya. Jika lain kali kulihat dia tidur di lantai, kau yang akan tidur di lubang kotoran. Baik, baik, hamba sadar salah, hamba sadar salah. Jenderal, kita harus menjalani rehabilitasi. Baik, Jenderal, Anda sungguh baik. Tak pernah ada orang sebaik itu padaku. berjanjilah padaku, jangan menangis lagi. Hanya boleh tersenyum. Mari pergi, Jenderal. Rehabilitasi pasti melelahkan. Aku ingin mempelajari teknik pijat agar setelah rehabilitasi Jenderal, otot Jenderal bisa rileks. Pak Zhao, Jenderal pasti sangat tersiksa saat rehabilitasi. Adakah cara agar Jenderal merasa lebih nyaman?
cara agar jenderal lebih nyaman. Oh, saya paham. Tentu ada. Nyonya pasti ingin membalas jasa jenderal. Sebagai istri membalas jasa suaminya, apalagi caranya. Tentu saja, seni ranjang. Cara membuat jenderal nyaman, semuanya tercatat dalam buku kuno ini. Pak Zhao, saya hanya pelayan. Saya tidak dapat membaca. Saya paham, Nyonya. Kalau begitu, akan saya jelaskan dengan detail. Buku ini memang khusus membahas kehidupan ranjang suami istri serta perawatan kesehatan di kamar. Tidak ada pria yang menolaknya, Nyonya. Langkah pertama adalah postur. Postur, memijat jenderal, harus juga memperhatikan postur. Seperti harimau merangkak, seperti jangkrik, menembus kulit, seperti ulat bulu yang menggeliat. Posisi ini, saya atau jenderal? Aduh, Nyonya, tentu saja Anda. Juga seperti belalang melompat meregangkan tubuh, seperti monyet mencengkeram pasangannya, kodok, seperti kelinci, seperti capung, seperti mulut ikan. Mulut ikan, Ya, bak mulut ikan menghirup lalu menghembuskan. Ritme, sangat penting. Anda melahirkan saya melahirkan Anda. Saling berputar, terus-menerus. bisa terus-menerus. Ya, Nyonya, Teknik pijat klasik ini sungguh luar biasa. Anda membuat jenderal nyaman, bukankah Anda pun nyaman? Bukankah ini terus-menerus? Betul, bukan? Memang, jenderal senang, seluruh rumah jenderal pun ikut bahagia. Metode ini menata otot dan tulang, dapat memperpanjang umur, bahkan awet muda. Awet muda, hebat. Bisa awet muda, aku harus mempelajarinya dengan serius. Langkah kedua adalah geraknya. Gerakannya harus baharimau, yang bersembunyi tak terlihat. Perlahan, bergerak perlahan. Dan juga bak jangkrik menyusup melalui 10 jari. Ini pemanasan dan pencipta suasana yang krusial. Menembus kulit. Langkah yang ketiga juga merupakan langkah terakhir. Tentu saja adalah pakaian. Ini disebut sutera jangkrik tipis. Teksturnya tipis, sangat tembus cahaya. Tubuh yang terbungkus sutera jangkrik tipis, terlihat samar-samar, tembus cahaya dan lembut. Pakaian ini sepertinya tidak bisa menghangatkan. Juga tidak bisa menutupi aurat. Ternyata memiliki efek yang aneh. Intinya adalah saat dipakai, seperti tidak memakai apa-apa. Dengan begitu, akan lebih menonjolkan lekuk tubuh yang indah, lebih enak dipandang. Ternyata memijat jenderal juga perlu enak dipandang ya. Nyonya, Anda bisa melayani jenderal. Jenderal pasti akan puas. Baik, Pernah dengar, Jenderal? Jangan lihat jika seorang pria selalu tanpa sadar melihat ke arah yang sama. Berarti wanita yang dicintainya ada di sana, di bawah kaki. Metode pengobatannya, bagaimana pencariannya? Masih diteliti. Percepat. Jenderal, tubuh Anda masih dalam proses pemulihan. Jangan terlalu terburu-buru. Aku tahu. Tunggu sampai tubuhku pulih sepenuhnya, baru akan masuk istana untuk menghadap Yang Mulia. jenderal, saya akan. Benar-benar pelayan yang suka merayu. Caranya benar-benar jahat. Berani-beraninya berpakaian seperti ini. Menggoda jenderal. Jenderal besarku yang hebat. Aku tak akan tertipu olehnya. Tutup matamu, keluar. Ah. Ada apa? Apakah ada sesuatu? Jenderal, saya telah mempelajari beberapa teknik pijat yang dapat membantu pemulihan Anda. Saya ingin memijat Anda untuk membantu Anda pulih lebih cepat. Teknik pijat apa yang mengharuskanmu berpakaian seperti ini? Jenderal, izinkan saya melayani Anda. Seperti harimau yang sedang mengintai. Dia sedang menggodaku. Tidak boleh. Aku harus menahannya. Harus menunggu sampai setelah pernikahan resmi, baru boleh tidur bersama. Harus seperti ulat bulu yang menggeliat. Sialan, Pei Shaolin. Aku harus menahannya. Cepat dorong dia. Aneh, kenapa
Kenapa Jenderal begitu tegang? Apa karena gerakanku kurang tepat? Harus seperti jangkrik, 10 jari menembus kulit. Jenderal, apakah aku melakukan sesuatu yang kurang baik? Inikah yang kau sebut teknik pijat untuk membantuku memulihkan diri? Teknik pijat ini bisa membuat Jenderal lebih nyaman dan rasanya seperti terbang ke langit dan juga efeknya langsung terasa. Memang langsung terasa. Kau belajar teknik ini dari mana? Pak Zhao lah yang mengajariku. Tapi, ini bukan salahnya. Dia mengajar dengan baik. Hanya saja aku canggung, tidak mempelajarinya dengan baik. Jenderal, jika Anda ingin menghukum, hukumlah aku saja. Ternyata Zhao yang mengajar. Apa yang diajarkannya ini? Ini jelas rahasia kamar pengantin. Jenderal, jangan marah. Aku yang melakukannya dengan buruk. Ini. Suyi Chansha. Pakaian yang digunakan untuk menambah kesenangan di kamar tidur. Zhao sialan. Jenderal, jika Anda merasa saya melakukannya dengan kurang baik, mintalah Pak Zhao saja. Tekniknya pasti jauh lebih baik daripada saya. Tidak perlu. Kalau begitu, Jenderal, apa Anda merasa nyaman? Nyaman. Apakah kita lanjutkan? Lanjutkan. Bibi Lee, Bibi belum tahu pelayan buruk itu saat rumah jenderal sepi belakangan ini dia berani naik ke ranjang jenderal. Perempuan rendahan yang tak tahu posisinya. Bahkan ingin dinikahi jenderal, benar-benar berkhayal. Bibi harus membantuku menyingkirkannya untuk meluapkan amarahku. Sungguh hina. Nona, tenang saja. Saya ingat betul bahwa Anda yang mengenalkan saya ke kediaman jenderal. Kediaman jenderal belum punya nyonya, saya yang selalu mengurusnya. Kini saya pulang dari liburan. Perempuan itu, serahkan padaku menanganinya. Kalau begitu, jalankan rencananya. Kali ini, dia takkan lolos. Kurang ajar, mana ada pelayan bangun lebih lambat dari majikannya. Jenderal telah mengutus orang untuk membalas. Yang Ruoxi. Kau sudah celaka sekali, masih berani bermimpi? Kau hanya pelayan. Apa hakmu meraih perhatian Jenderal? Maaf, aku sadar salah. Aku janji akan bangun lebih pagi. Tak ada lain kali, hari ini aku mewakili jenderal untuk memberi pelajaran keras padamu. Pelayan tak tahu diri. Ampuni aku bersalah. Takkan terulang lagi. Aku tak menyadari posisiku. Maaf. Kurang ajar. Ampuni aku. Aku paham salah. Ampuni aku. Jenderal, dulu aku belum memahami posisiku. Aku khawatir bertindak gegabah. Kedepannya aku takkan begitu lagi. Maaf, Jenderal. Sudah kukatakan, kaulah nyonya kediaman jenderal, bukan pelayan. Baru saja engkau sedikit berani, sekarang sudah gentar lagi. Dia menyakitimu. Kalian semua kemari. Berani menyakitinya. Kau, beri dia pelajaran. Aku ingin dia merasakannya 2 kali lipat, tanpa perintahku. Baik, Jenderal. Jangan berhenti. Ampuni, jenderal. Kukatakan sekali lagi, jika ada yang berani meremehkannya, takkan kuampuni. Kalian mengerti? Mengerti, Jenderal. Mengerti, Jenderal. Ampuni, jenderal. Terlalu mudah ditindas. Sepertinya dia butuh lebih banyak waktu. Soal pernikahan, kita tunda dulu. Siapa pengawas Zhao? Jenderal, saya, Kau yang mengajarkan teknik pijat itu. hamba tak berani lagi, mohon Jenderal ampuni hamba. Beri dia hadiah. Jenderal sungguh tulus padaku. Jangan lihat, Jenderal, menodai mata Jenderal. Wuye, Baik, Jenderal. aku perintahkan kau. Dalam 1/4 jam, hilangkan bekas luka di wajahnya. Jika tidak, akan kukubur kau hidup-hidup. Kenapa selalu aku yang celaka? Katanya 3 hari, mendadak hanya 1/4 jam.
Lapor, Jenderal, hanya perlu satu ramuan langka. Rumput Yining. Rumput Yining ada di istana. Aku akan pergi mencari obat dari Yang Mulia. Jenderal, kaki Anda belum pulih. Tak baik masuk istana menemui Yang Mulia. Segera ke istana. Jenderal. Nyawa Anda hampir hilang. Masih hendak kemana? Nyonya, hamba hendak ke pinggiran timur, memetik rumput Baisiang. Rumput Baisiang bagus untuk kaki jenderal. Semoga jenderal bersedia mengampuni hamba. Kata Wuye, kaki jenderal belum pulih. Jenderal masuk istana mencari obat untukku. Aku juga harus melakukan sesuatu demi jenderal. Kau tak perlu pergi, biar aku saja yang pergi. Aku akan mohon pada jenderal untuk mengampunimu. Pergilah. Pergilah dan jangan kembali. Dasar pelayan rendahan, kau benar-benar datang. Ku beritahu kau, rumput Baisiang tidak ada. Kami menyuruh pengurus Li buat memancingmu kemari. Kalian benar-benar bersekongkol menipuku. Baru sekarang kau tahu, sudah terlambat. Hari ini mustahil kau bisa kabur dari sini. Kami tahu, Jenderal sedang menemui Yang Mulia. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu hari ini. Jenderal sedang menemui Raja. Hari ini, tak ada yang bisa menolongmu. Jenderal pernah berkata, aku miliknya. Jika kalian berani menyakitiku, dia pasti takkan melepaskan kalian. Perempuan jahat berani mengancam kami. Kau cuma mainan Jenderal. Kau sungguh yakin Jenderal akan menikahimu? Kau, pelayan rendahan dalam pernikahan percobaan? Siapa kau sebenarnya? Jangan kira setelah tidur dengan jenderal, kau bisa jadi orang besar. Kau akan bangkit bak Phoenix. Kukatakan padamu, sekali jadi pelayan, selamanya pelayan. Jangan mendekat, jenderal akan menikahiku. Jenderal sangat mencintaiku. Pengawas Li yang menindasku. Setelah dihukum mati atas titah jenderal, ia pergi ke istana untuk mencarikan obat bagiku dan akan lekas kembali. Jika ia tahu aku tak ada di sini, ia pasti akan mencariku ke seantero kota. Saat itu, ia pasti tak akan melepaskan kalian. Diam kau, pelayan keji. Masih bermimpi jenderal menikahimu? Mimpi. Terakhir kali kau berhasil kabur. Kali ini, lihat kemana kau akan kabur. Hadiah untuk kalian. Perempuan ini mainan sang jenderal. Nikmati dia. Kalian bertiga, layani dia baik-baik. Jangan mendekat, aku milik jenderal. Kau hanya pelayan, tapi selalu bercadar. Meski mengenakan cadar, tak bisa menyembunyikan rendahnya statusmu. Dasar hina. Sok bangsawan, tanda di wajahmu itu, bukankah mengingatkanmu akan statusmu? Dasar kau wanita keji. Hajar mereka. Jangan mendekat jika kalian berani menodai kehormatanku. Jenderal akan menghukum kalian semua. Salam hormat bagi Baginda. Bangkit, bangkit, Jenderal. Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Tak perlu berlutut. Jika bukan karena setahun lalu, kau telah membantuku menaklukkan Nanman dan terluka parah, kau tidak akan koma sepanjang 1 tahun. Jenderal Agung sangat berjasa. Hari ini apapun permintaanmu, aku akan mengabulkannya. Yang Mulia, hamba ingin rumput Yining. Rumput Yining? Kudengar jenderal belakangan ini menyayangi seorang pelayan. Apakah ramuan ini kau inginkan untuknya? Benar. Rumput Yining tersebut adalah obat yang amat langka. Pemakaiannya bahkan setara dengan harga sebuah kota. Di seantero dunia hanya aku yang memilikinya. Aku enggan memakainya demi menyembuhkan wajah si pelayan itu. Yang Mulia, hamba bersedia menukar seluruh jasa perang hamba demi ramuan ini. Kau yakin? Takkan menyesal. Baiklah, aku akan mengabulkannya. Pengawal. Jenderal Pei. Terima kasih atas kemurahan Yang Mulia. Mundurlah. Yang Mulia, lalu racun yang hendak diberikan pada Jenderal Pei? Simpan dulu. Perempuan keji ini. Kupikir dia bisa membantuku merebut wewenang militer Pangeran Shaolin agar aku tidak
dituduh menyingkirkan pahlawan perang lagi. Melenyapkan 9 generasi? Mengejek sekali, mereka bahkan sudah tak memiliki 9 generasi. Kau masih berharap jenderal akan menyelamatkanmu? Hei, kenapa melamun? Cepat serang. Jangan mendekat. Ini tanda yang diberikan jenderal padaku. Melihat tanda ini sama saja dengan melihat jenderal. Mundur sekarang juga. Dasar perempuan jahat, jangan kira dengan menggenggam tanda ini kau bisa berkuasa, kami akan takut padamu. Tanda ini entah kau curi dari mana. Kau cuma pelayan, masih berharap mengharapkan kasih sayang jenderal, sungguh mimpi. Jangan takut, serang dia. Hari ini kalian siapapun yang menidurinya sekali, akan kuberi 1 liang perak, 2 kali 2 liang. Kalian bertiga serang bareng, kerja banyak, upah pun banyak, bukan? Lepaskan, jangan sentuh aku. Masih berani melawan? Lihat ini apa? Ini adalah obat perangsang kuat untuk kawin sapi. Pengurus Lee, kenapa kau di sini? Ampun Jenderal, Nona Liu dan Tuan Su. Mereka menyuruh saya untuk menipu Nyonya ke timur. Begitu dia mendengar ada bayi Xiang Chao di timur yang bisa menyembuhkan kaki Jenderal, dia langsung pergi ke sana. Ini bukan salah saya. Sebenarnya, ini disimpan untukmu di malam pernikahan kita. Tapi karena kau, perempuan jahat, melarikan diri, biar aku lihat. Apa efeknya? Aku tidak mau makan. Aku tidak mau makan. Jangan mendekat. Aku tidak mau makan. Buka mulutmu. Sebentar lagi, kakimu akan lemas, dan kau tidak bisa berjalan. Lihat dirimu, sungguh menyedihkan, mulutmu bilang tidak, tapi tubuhmu jujur. Aku tidak akan membiarkan kalian menodai aku. Lepaskan aku. Ayo. Lepaskan. Ayo, Lepaskan aku. Jenderal akan tahu dan dia pasti tidak akan melepaskan kalian. Jenderal datang. Jenderal datang. Ayo. Ayo. Aura mematikan jenderal dapat menjadikan radius 10 meter menjadi tandus. Saya telah mengikuti jenderal selama lebih dari 20 tahun dan belum pernah melihat sesuatu yang sebegitu mengerikan. Jenderal tiba. Jenderal tiba. Perempuan jahat, bukankah kau senang melayani pria? Bayangkan saja mereka seperti jenderal. Tolong, tolong. Jangan menjerit, meski kau menjerit sekeras apapun, takkan ada yang datang menolongmu. Kau masih berharap jenderal akan menikahimu. Bayangkan saja mereka sebagai sang jenderal. Ini adalah malam pertamamu. Lepaskan aku. Lepaskan. Hentikan. Maaf, aku datang terlambat. Jenderal. Bawa Sucengan beserta Liu Ruyan ke kediaman jenderal. Baik, jenderal. Jenderal, jangan sentuh aku. Aku kotor. Tangan jenderal akan ikut kotor. Tidak akan kotor. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Jenderal. Aku pernah berjanji padamu bahwa aku akan menjagamu. Namun aku gagal. Di sini, aku bersumpah atas kehormatanku. Aku tak akan membiarkanmu mengalami penghinaan apapun lagi. Jenderal, salapnya sudah siap, bisa dioleskan sekarang. Serahkan padaku. Jenderal akan mengoleskan salep padanya sendiri. Jenderal Agung yang terhormat, ternyata mau melayani wanita. Masih melamun, bawa salibnya kemari. Baik, Jenderal. Ada apa? Maaf, maaf.
Apa aku menyakitimu? Tidak, Jenderal. Saya baik-baik saja. Aduh, jenderal hebat yang kukagumi sudah tidak ada lagi. Pria yang jatuh cinta benar-benar tak sedap dipandang. Jenderal, salep ini mungkin sedikit menimbulkan iritasi, tapi tak akan terlalu parah. Baiklah, tahan sebentar. Aku akan lebih pelan. Jasa jenderal yang bertempur separuh hidupnya, pada akhirnya, hanya dibalas dengan obat herbal. Aku benar-benar merasa tak sepadan untuk jenderal. Salep ini kira-kira butuh berapa lama untuk berefek? Izinkan saya menjawab, Jenderal. Cukup menunggu 15 menit dan akan pulih seperti semula. Sembuh total. Tak ada bekas sedikit pun. Terima kasih, Jenderal. Maafkan saya, Jenderal. Saya terlalu lancang. Akhirnya kulihat kau tersenyum. Demi senyum ini, aku rela melakukan apa saja. Kebetulan Wu Ye sedang di sini. Biarkan dia memeriksa nadimu untuk memastikan apakah ada masalah lain pada tubuhmu. Sekalian ditangani. Wu Ye. Silakan. Baik, jenderal. Maaf, bawahan lancang. Selamat ya, jenderal. Semoga bahagia, jenderal. Ada apa? Jenderal tengah hamil. Jenderal, dia hamil. Kau yakin diagnosismu tidak keliru? Jenderal sama sekali tidak keliru. Bagus sekali, bagus sekali. Keluarga Peiku selama beberapa generasi jarang memiliki keturunan. Tapi tak kusangka kita bisa mendapatkannya dalam hitungan hari. Tapi, Jenderal, statusku masih budak. Aku tak bisa menikah denganmu. Perihal status budakmu, selalu kuingat. Namun aku tak mau melepaskan mereka begitu saja. Sekarang aku bisa menuntaskan urusan dengan mereka. Wu Ye, bawa keduanya padaku. Baik. Jenderal tak mungkin murka hanya karena seorang pelayan, bukan? Tidak mungkin. Ini cuma keinginan menguasai seorang pria. Setelah tidur bersama, dia akan menandainya sebagai miliknya. Jika barang miliknya diinginkan orang lain, itu berarti menghinakan dirinya sendiri. Jenderal, kami benar-benar tidak sengaja. Ini semua salahnya. Dialah yang berlari kemari dan memamerkan kepada kami bahwa dia adalah istri jenderal yang sangat dihormati. Dia bahkan menganggap kami seperti semut, Jenderal. Benar, Jenderal. Pengemis-pengemis itu, dia yang mencarinya sendiri. Dia perempuan yang tidak baik. Untuk membuktikan bahwa dia menarik, dia sengaja menggoda orang lain. Dia juga bilang, bahkan Jenderal sang dewa perang yang hebat, Anda juga takluk pada pesonanya. Dia hanya ingin membuktikan bahwa semua pria di dunia ini tidak bisa lepas dari genggamannya. Jenderal, apa yang saya katakan semuanya benar. Serahkan surat perjanjian penjualan dirinya. Surat perjanjian penjualan diri? Tidak ada padaku. Tidak ada padamu? Wu Ye, geledah dia. Baik, saya akan melaksanakannya. Berani menipu jenderal, kamu pasti mati. Mulai sekarang kamu bebas. Tidak perlu lagi menyebut dirimu sebagai budak. Kamu bisa hidup dengan terhormat. Aku tidak menyangka Jenderal benar-benar membantunya membakar surat perjanjian penjualan dirinya. Melakukan hal yang melanggar norma seperti ini. Ini benar-benar sudah berakhir. Jenderal, atas kebaikan Anda yang begitu besar, saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Serahkan nyawamu. Aku ingin menyelesaikan semua dendam lama dan baru. Wu Ye, bawa barangnya ke sini.
Bagaimana dia bisa mengukir tulisan itu di wajahmu? Bagaimana dia bisa mengukir tulisan di wajahmu? Sekarang, balas dendamlah, balas perbuatannya. Jangan, Jenderal. Roxy, bagaimanapun juga kita pernah menjadi majikan dan pelayan. Aku juga tidak pernah berbuat jahat padamu. Kumohon, jika kau mengukir tulisan itu di wajahku, bagaimana aku bisa keluar dan bertemu orang lain? Roxy, semua yang kulakukan sebelumnya hanyalah lelucon kecil untukmu. Maafkan kami. Maafkanlah kami. Dan juga, bukankah sekarang kau baik-baik saja dan berdiri di sini tanpa cedera? Maafkan kami. Takut? Sedikit takut. Ada aku di sini, jangan takut. Jenderal itu benar-benar turun tangan sendiri menghukum kedua perempuan jahat ini. Benar saja, perempuan memang makhluk paling mengerikan di dunia ini. Aku nanti harus menjauh dari para perempuan. Sudah siap? Liu Ruyan, kau juga harus merasakan bagaimana rasanya dicap. Roxy, kumohon jangan. Ini namanya membalas perbuatan orang lain. Ingat, aku akan selalu ada di belakangmu. Wajahku? Wajahku hancur. Belum giliranmu, sudah takut setengah mati. Wuye, ambilkan tongkat. Hah? Kenapa? Di kehidupan sebelumnya, aku dipukuli sampai mati oleh Suchenan. Sekarang melihatnya saja, aku masih gemetar. Aku mengalami mimpi buruk, di mana aku dipukuli sampai mati oleh Suchenan. Apakah ada yang pernah memberitahumu, satu-satunya cara untuk menaklukkan mimpi buruk adalah dengan menghadapinya? Roxy, pegang ini, pegang erat-erat. Bagaimana dia menyakitimu dalam mimpi, sekarang balas dendamlah padanya. Bagaimana dia menyakitimu di mimpi itu, sekarang balas dendam padanya. Jenderal, ampun Jenderal. Perhatikan baik-baik. Ini tendon kakinya. Ampun Jenderal. Ini tendon tangannya. Pukul di tempat ini. Tangan dan kakinya akan patah. Jenderal, bebaskan kami. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Jenderal, kumohon, bebaskan kami. Berisik. Aku melihat kalian masih sangat energik. Wuye, potong lidahnya. Roxy, kumohon minta Jenderal untuk mengampuniku. Jenderal menggunakan siksaan ini karenamu. Ini akan mempengaruhi reputasi Jenderal. Cepat hentikan Jenderal, hentikan. Reputasi Jenderal sudah rusak karenaku. Ada apa ini? Bawa kedua orang menjijikan ini pergi dari sini. Jangan sampai mereka mengotori mata Nyonya. Bawa mereka pergi. Jangan. Wuye, bukankah kau bilang dia baik-baik saja? Hanya masalah kecil. Dia langsung marah besar. Jenderalku yang tenang, kok jadi seperti ini? Sedang hamil muda, melihat adegan, berdarah seperti ini, pasti merasa tidak nyaman. Mual. Mengerikan sekali. Lalu bagaimana? Musuh tepat di depan kita. Panglima besar kita bahkan tidak kehilangan akal sehatnya. Carikan sesuatu yang asam untuk mengurangi rasa mual Nyonya. Seseorang. Jenderal, ini asinan prem yang baru dibeli dan sarang burung walet senilai 1.000 tael. Dan agar-agar senilai 10.000 tael untuk memulihkan kesehatan Nyonya. Apakah kau merasa lebih baik? Ini adalah kunci gudang Jenderal. Mulai hari ini, keuangan rumah Jenderal akan kau kelola. Apapun yang ingin kau makan,
Apapun yang ingin kau minum, beli saja. Tidak, Jenderal. Anda sudah sangat baik padaku. Kunci gudang ini aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Jika tersiar, pasti akan merusak reputasi Jenderal. Ini masih belum cukup. Pengawal. Ini masih jauh dari cukup. Pengawal. Ini Fu Guangjin. Saat dipakai, akan berkilauan saat bergerak. Yang ini adalah Xiang Yunsha. Kain ini terbuat dari sutra ulat sutera yang melalui proses 3 kali pengukusan, 9 kali pencucian, dan 18 kali penjemuran yang rumit. Nyaman dan sejuk saat dipakai. Ini adalah Songjin yang bernilai 10.000 tael perak. Silakan Nyonya dicoba. Tidak. Ini terlalu berharga. Saya tidak pantas menerimanya. Tidak, kau pantas. Selama kau suka, aku akan dengan senang hati mendapatkannya untukmu. Semua pakaian di sini, tambahkan 10 set lagi untuk setiap warna. Baik. Jenderal, selama 3 bulan pertama kehamilan Anda tidak boleh berhubungan intim. Ini adalah bidan terkenal dari ibu kota. Di tangannya tidak pernah ada kasus kegagalan. Dia bahkan bisa merebut nyawa dari tangan maut. Posisi janin serumit apapun bisa dia tangani dengan baik. Jenderal, saya kembali dulu untuk mandi. Untuk hari-hari ke depan, apalagi yang perlu diperhatikan? Perlu mengoleskan minyak esensial untuk menghindari guratan kehamilan. Bagian mana saja yang perlu diolesi? Ada perut, paha, dan juga bokong. Bokong? Jenderal, jika tidak berkenan, biar saya yang melakukannya. Tidak perlu, biar saya sendiri saja. Siapa ya? Nyonya, ini saya. Jenderal, saya masih mandi. Jenderal, saya masih mandi. Baik, Jenderal, tapi saya lupa bawa baju. saya ambilkan untukmu. Jenderal, tolong berbalik. Baik. Jenderal? Dukun bayi bilang, tidak boleh berhubungan suami istri. Oh iya, saya datang untuk mengoleskan minyak esensial. Mengoleskan minyak esensial? Oh iya, aku datang untuk mengoleskan minyak esensial untukmu. Mengoleskan minyak esensial? Tidak perlu repot-repot. Jenderal mau mengoleskannya di mana? Perut. Tidak usah. Nurut. Perlu aku melakukannya dengan perlahan. Jenderal, kau mau apa? Dukun bayi bilang, bokong juga perlu diolesi. Tidak. Aku bisa sendiri. Apa yang perlu dimalu? Seluruh tubuhmu bagian mana yang belum pernah kulihat? Tidak usah, Jenderal. Biar saya saja. Baiklah. Setelah diolesi minyak esensial, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Baik. Selir kesayangan Jenderal Putra hamil. Mohon ampun, Yang Mulia, memang benar. Keluarga Jenderal Putra memang tidak memiliki keturunan. Namun baru-baru ini wanita bernama Ruoxi telah melahirkan seorang putra untuknya. Jenderal Putra tentu saja senang dan sangat menyayanginya. Hamba dengar, Jenderal Putra telah menjadikannya Nyonya Jenderal. Dia menjadikan seorang pelayan sebagai Nyonya Jenderal. Jenderal Putra ini benar-benar orang yang setia dan penuh kasih sayang. Tidak mengecewakan aku. Yang Mulia menjadikan seorang pelayan. Sebagai Nyonya Jenderal,
Ini tidak pantas. Siapkan racunnya. Aku yakin, tidak lama lagi, aku akan bertemu lagi dengan Jenderal Putra ini. Nyonya. Nyonya, bukankah Nyonya ingin makan yang asam-asam? Di Jiaomen ada yang jual manisan buah. Saya akan membelikannya untuk Nyonya. Kau dengar berita itu? Tuan Taiwei telah memperhatikan seorang gadis rendahan dan membuatnya hamil. Benarkah? Kalau begitu, Nyonya Taifu mungkin akan memerintahkan untuk menggugurkan kandungannya. Kurasa dia tidak akan bisa melahirkan anak ini. Alasan jenderal menyayanginya karena dia mengandung keturunan jenderal. Jika anak ini tidak ada, jenderal pasti akan meninggalkannya. Jenderal telah berkorban begitu banyak untukku. Bisa melahirkan anak ini untuk jenderal adalah hal terbahagia dalam hidupku. Tetapi, anak ini mungkin akan membuat jenderal berada dalam kesulitan. Aku tidak bisa membiarkan jenderal menanggung beban ini. Mungkin tidak memiliki anak ini adalah hal terbaik untuk jenderal. Kau sedang hamil, apa yang akan kau lakukan? Jenderal, meskipun aku sekarang orang bebas, aku tetaplah seorang pelayan. Setelah anak ini lahir, dia pasti akan direndahkan dan mencoreng nama jenderal. Kau adalah wanita Pei Shaolin. Anak ini adalah anak Pei Shaolin. Tidak ada yang berani menggosipkanmu. Jika ada yang melanggar aturan, aku pasti akan memberi mereka pelajaran. Kau dan anak kita adalah kelemahanku, tetapi juga harta berhargaku. Jenderal, tapi aku tidak ingin membebani anakku, apalagi membebanimu. Anak Pei Shaolin pasti bangga memiliki ibu yang kuat. Aku tadinya ingin menunggumu terbiasa dengan status Nyonya Jenderal. Baru menikahimu, tapi aku tidak sabar lagi. Aku tidak bisa kehilangan kau dan anak kita. Aku akan segera masuk istana, meminta titah dari Baginda Raja. Aku pasti akan menikahimu secara resmi. Benarkah? Ruoxi, percayalah padaku, Jenderal besar ingin menikahi. Seorang pelayan rendahan, bukankah ini mempermalukan kerajaan? Mustahil untuk mendapatkan. Titah ini, dulu ada seseorang yang meminta titah, membuat Baginda Raja marah. Seluruh keluarganya dihukum mati. Sekarang kita bisa menyiksa wanita jahat ini, membalas semua penghinaan yang kita terima. Tunggu aku. Aduh, nak. Kenapa kau tidak menyapa aku dan ibumu dulu? Sekarang kau sudah mendapat perhatian dari jenderal, apa kau tidak mengakui kami lagi? Minggir. Cih, dasar perempuan jahat. Merasa hebat karena tidur dengan jenderal. Dan berani memerintah kami, iya kan? Meremehkan kami ya. Dulu, karena takut aku merepotkan kalian, kalian dengan tegas meninggalkanku. Sekarang, mengaku aku anak kalian lagi. Aduh, putriku sayang, itu semua masa lalu. Meskipun kami salah, kamu seharusnya menasihati dengan lembut, bukan dengan kata-kata kasar seperti ini. Intinya, kamu yang salah. Betul, sekarang ayah dan ibu tidak mempermasalahkan itu lagi denganmu. Dan masih datang menemuimu. Kamu seharusnya bersyukur. Seperti pepatah bilang, air dicincang tak akan putus. Hubungan darah mana bisa diputuskan begitu saja? Nah, kata-kata ibumu memang agak kasar, tapi ada benarnya juga. Kudengar, sekarang kamu sedang disayang jenderal. Kudengar kau sekarang sedang disayang jenderal. Lihat, kau juga sudah cukup umur untuk merawat orang tua.
Sekarang aku dan ibumu sedang kesulitan keuangan. Kau beri kami sedikit uang untuk berbakti. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Tidak mungkin, jangan harap. 1 rupiah pun tidak akan kuberikan. Kalau begitu, jangan salahkan ibumu berhati keras. Aku akan membuat keributan di kediaman jenderal, membuatmu malu. Aku lihat nanti bagaimana kau bisa bertahan di kediaman jenderal. Terserah kalian. Kau tidak peduli dengan hal yang hanya terlihat bagus ini. Roxy, ayah menasihatimu. Lebih baik bersikap fleksibel. Meskipun kau tidak peduli dengan reputasimu sendiri, masa kau juga ingin reputasi Jenderal Karenamu menjadi bahan tertawaan seluruh kota? Jenderal begitu baik padaku, aku tidak bisa berbuat tidak tahu budi. Baiklah, berapa yang kalian inginkan? 100 tael. Tidak akan kuberikan. Kita tidak mungkin pergi hari ini. 100 tael? Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa tidak punya 100 tael? Kau pikir kami bodoh? Jangan bertele-tele, cepat keluarkan uangnya. Aku sungguh tidak punya. Anting ini diberikan oleh jenderal. Kuberikan semua pada kalian. Dan juga gelang giok ini. Hanya ini yang kupunya. Aku tidak punya lagi. Hanya segini, kau malu memberikan ini. Kau pikir kau sedang memberi pengemis. Karena kau tidak bisa memberikannya, maka tidak ada gunanya menahanmu. Bawa dia pergi. Ah? Cepat pergi. Yang mulia, hari ini saya datang tanpa diundang. Sungguh tidak pantas. Mohon Yang Mulia mengampuni saya. Kedatangan saya hari ini hanya ingin memohon Yang Mulia untuk mengeluarkan titah. Oh, ada urusan apa? Saya ingin menikahi Yang Ruoxi. General Pei, kau ingin menikahi seorang pelayan. Apa kau ingin masa depanmu hancur berantakan? Menaikkan derajat seorang budak menjadi istri sah, hal yang mustahil. Ini sesuatu yang tidak akan pernah kusetujui. Mohon belas kasihan Yang Mulia. Jenderal Pei, kau adalah seorang jenderal besar yang memegang kekuasaan militer. Jika aku memberimu titah seperti itu, bukankah itu tidak adil dan akan dikutuk oleh seluruh dunia? Saya bersedia menyerahkan simbol kekuasaan militer saya. Aduh, sejak dulu wanita cantik selalu menjadi sumber bencana. Jenderal, Anda harus berpikir ulang. Itu adalah kekuasaan militer. Bagaimana bisa dilepaskan demi seorang wanita? Itu adalah kendali atas seluruh pasukan. Bagaimana bisa dilepaskan demi seorang wanita? Hamba rela menyerahkan simbol komando. Hanya memohon titah dari Baginda. Jenderal Pei bercanda. Namun, meskipun simbol komando diambil, dengan kemampuan Jenderal Pei, Anda tetaplah seorang jenderal besar. Jika aku setuju, bukankah itu berarti aku menyalahgunakan kekuasaan? Tidak hanya itu, hamba juga bersedia menyerahkan Sekte Nirwana. Sejak saat itu, Sekte Nirwana hanya akan mematuhi perintah kerajaan. Mulai sekarang, Ruang Tanpa Batas hanya akan mematuhi perintah kerajaan. Ruang Tanpa Batas. Ruang Tanpa Batas itu organisasi intelijen terbesar di seluruh ibu kota. Lagi pula, bukan hanya pencarian informasi, tapi juga para pembunuh yang dilatih secara rahasia, itu semua adalah kerja keras jenderal selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa diserahkan begitu saja demi seorang wanita? Dia hanyalah seorang pelayan rendahan, Jenderal Pei. Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Selama Yang Mulia bersedia mengeluarkan titah, hamba bersedia mengundurkan diri, hanya ingin hidup bersama kekasih sampai rambut memutih.
Sudah bangun? Sudah sampai seperti ini. Masih tidur seperti babi. Pantas saja hanya makan pakan babi untuk tumbuh besar. Benar-benar gemuk. Di mana ini? Kalian mau apa? Di mana ini? Ini rumah keluarga Su. Kenapa? Kau tidak mengenalinya. Yang Qiang, Zhao Yan. Mengingat kalian telah menjualnya kepadaku, aku mengizinkan kalian untuk membersihkan kekacauan kalian sendiri. Apa yang harus dilakukan? Aku rasa aku tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Mengerti, Nona Liu. Nona Liu tenang saja. Hamba pasti akan melaksanakan perintah Nona Liu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Bangun. Lepaskan aku. Kau bahkan sedikit uang ini pun tidak mau dikeluarkan untuk menghidupi orang tuamu? Kau anak durhaka. Aku ibu yang kejam. Hari ini aku akan membereskanmu. Mulai sekarang di dunia ini tidak akan ada lagi kau. Kalian jangan sentuh aku. Kalian telah ditipu oleh Liu Ruyan dan Su Chenan. Jenderal sangat baik padaku, dan jenderal hari ini akan menghadap kaisar untuk meminta titah kaisar menikahiku. Jika kalian berani menyentuhku, kalian akan dianggap melawan atasan, hukuman mati. Masih mau menikah denganmu? Putri kalian ini, tipu dayanya benar-benar sempurna. Penuh kebohongan. Masih ingin menjadi istri sah, apalagi istri sah jenderal. Kau sedang bermimpi. Ingin menjadi nyonya jenderal. Kau mati 100 kali hari ini, pun tidak akan mendapatkannya. Benar-benar lelucon yang konyol. Jangan bilang setelah beberapa hari hidup enak, kau jadi gila. Jenderal mau menikahimu. Kurasa dijadikan selir saja sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Kalau kau bisa jadi istri sah jenderal, aku bisa jadi Dewi Ratu Langit. Kurasa kau ini keras kepala. Sebentar lagi akan dibakar hidup-hidup perempuan jahat. Biar kau merasakan penderitaan yang tak tertahankan. Aku tidak membohongi kalian. Aku percaya jenderal bisa meminta titah raja untuk menikahiku. Dan aku sudah mengandung anak jenderal. Kalian berani melukaiku, kalian sedang melukai putra sulung jenderal. Masih jenderal. Masih putra sulung jenderal, Ci. Kau pelayan uji coba pernikahan, yang kau kandung itu anak haram. Tidak pantas untuk dilahirkan. Bagus, dasar perempuan jalang. Kau tidak hanya merusak reputasimu sendiri, tapi juga mengandung anak haram. Hari ini aku harus membunuhmu bersama anak haram ini. Kalau tidak, setelah lahir, kau masih berharap aku dan ayahmu membantu janda dan anak yatim sepertimu? Cik, ku bilang padamu, jangan pernah bermimpi. Jangan tendang anakku, tolong. Hamba bersedia meletakkan jabatan dan kembali ke desa. Hanya berharap sisa hidup menua bersama istriku. Baiklah, tapi jika titah ini dikeluarkan, akan meruntuhkan argumen para cendekiawan istana. Pada saat itu bahkan aku juga akan dicerca banyak orang menjadi pendosa dalam sejarah. Cinta, tahukah kamu sejak zaman dahulu hingga sekarang, orang terbagi dalam bermacam-macam tingkatan. Jurang pemisah antar kelas tidak dapat dilampaui. Sekarang, kamu malah secara terang-terangan memimpin. Tindakanmu ini sama saja melawan seluruh istana. Oleh karena itu, hanya ada satu cara penyelesaian. Mohon Paduka memberi petunjuk yang jelas. Aku perintahkan kamu, nyawa dibayar nyawa. Hari ini minumlah arak beracun ini, maka aku akan mengangkat Yang Ruoxi sebagai istri sahmu. Nyawa harus dibayar nyawa. Hari ini kau harus minum racun ini. Aku akan mengangkat Yang Ruoxi sebagai istri sahmu. Hamba patuh. Ruoxi, sejak kecil kau terlahir dengan status budak. Sekarang kau memiliki status nyonya jenderal. Aku yakin, kau pasti bisa menjaga dirimu dan anak kita dengan baik. Dengan begitu, aku bisa tenang pergi. Jangan, jenderal. Anda adalah dewa perang. Anda tidak bisa mengorbankan nyawa demi seorang wanita. Diam, Wuye. Kau tahu, kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku tanya padamu, bagaimana aku memperlakukanmu? Jenderal telah memberikan aku kehidupan baru. Tanpa jenderal, aku tidak tahu sudah mati berapa kali. Seumur hidupku, aku bersumpah untuk setia mengikuti jenderal.
Baiklah, maka aku berikan padamu perintah terakhirku. Lindungi Ruoxi dan anakku. Jika terjadi sesuatu pada Ruoxi dan anakku, setelah 100 tahun kau meninggal, turun ke neraka, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Jangan, Jenderal. Anda tidak boleh kenapa-kenapa. Hamba, mohon Yang Mulia tarik kembali perintahnya. Ampuni, Jenderal. Kumohon, Yang Mulia. Kumohon, Yang Mulia. Kumohon, Yang Mulia. Anakku. Tolong, aduh, Kukira anakku. sekarang apakah anakmu masih bisa diselamatkan? Dia sekarang sudah sekarat. Setelah anak ini keguguran, aku ingin lihat bagaimana Jenderal masih bisa memperhatikanmu. Alasan apa lagi yang dia punya untuk menikahimu? Sudahlah, jangan bertele-tele, cepat bakar dia. Cepat lakukan. Lagi pula hari ini, Jenderal pasti tidak bisa mendapatkan titah. Membunuhnya, apa salahnya? Jenderal, sepertinya di kehidupan ini kita tetap tidak berjodoh. Jika ada kehidupan selanjutnya, Ruoxi pasti akan membalas budimu. Tunggu apa lagi? Cepat. Masih menyebut Jenderal? Sok suci. Dia hanya ingin menarik rasa kasihan kalian. Cepat lakukan, bakar dia. Yang Mulia, apa maksudnya ini? Aku melihat kau sudah jatuh cinta. Pernikahan kalian ini, aku setujui. Terima kasih, Yang Mulia. Jenderal, bagaimana bisa Anda membawa salep? Saya mengerti. Semua yang terjadi hari ini, sudah Anda perkirakan. Yang Mulia hanya menginginkan kekuatan militer yang saya miliki dan ruang tanpa batas, bukan benar-benar ingin membunuh saya. Tentu saja akan menyetujui permintaan saya. Aku masih akan mempertahankan gelar jenderalmu. Jika aku membutuhkan, kau harus siap berperang untukku. Baik, cepat pergi. Cepat beritahu Nyonya. Baik. Apa yang aku inginkan sudah aku dapatkan. Apa yang Jenderal Pei inginkan juga sudah didapatkan. Benar-benar saling menguntungkan. Pengawal, ikuti dekret tersebut. Yang Mulia bijaksana. Hentikan, titah kaisar ada di sini. Saya ingin melihat siapa yang berani bertindak gegabah. Dengan restu dari surga, Kaisar mengeluarkan dekret. Aku melihat Jenderal Pei dan Nona Yang Ruoxi memiliki cinta yang begitu kuat. Dengan ini menganugerahkan gelar kepada Nona Yang Ruoxi sebagai Nyonya kelas 2. Mereka berdua akan menikah di hari yang baik. Demikianlah, Jenderal Pei, terimalah dekret ini. Hamba menerima dekret. Maafkan aku, istriku. Aku datang terlambat. Bagaimana keadaan istriku? Lapor Jenderal, denyut nadi Nyonya tidak ada masalah serius. Obat ini terbuat dari ramuan Atrastilodes. Berkhasiat untuk menenangkan pikiran dan menjaga kehamilan. Nyonya, denyut nadi Anda cukup stabil. Bayi tidak apa-apa, hanya saja ada beberapa luka luar. Berani sekali. Kalian berani memukul istri jenderal. Kalian semua mencari mati. Lihat kalian semua sudah bosan hidup. Nona, bukankah kau bilang Jenderal hanya menganggapnya sebagai mainan, bukan benar-benar mencintainya? Bagaimana bisa begini? Benar, bagaimana bisa Jenderal meminta dekret suci untuknya? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau bertanya padaku, lalu aku harus bertanya pada siapa? Tak kusangka seorang orang yang begitu dihormati jenderal mau memohon titah kaisar untuk seorang pelayan. Pelayan rendahan ini ternyata punya pesona yang begitu besar, sampai membuat jenderal tergila-gila. Kalian berani sekali menghina atasan. Menghina dan mencoba mencelakai Nyonya Jenderal. Hari ini, aku akan membuat kalian mati tanpa kuburan. Ampun, Jenderal. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami, Jenderal. Jenderal, kami tidak tahu kalau dia istri Anda. Ampun, ampun. Benar, Jenderal. Kami juga tidak tahu. Mohon ampun, Jenderal. Iya, Jenderal. Anda baru saja mengumumkan kalau dia istri Anda. Kami sungguh tidak tahu sebelumnya. Tidak tahu? Sebelumnya, meskipun dia bukan Nyonya Jenderal, dia tetap wanitaku. Sudah berapa kali aku mengampuni kalian? Berapa kali? Kali ini, kalian yang mencari masalah.
Hari ini tidak ada yang akan selamat. Tidak akan ada yang selamat. Celaka. Kali ini benar-benar celaka. Tidak kusangka perempuan jahat ini begitu sulit dibunuh. Hampir saja. Sedikit lagi saja. Aku sudah bisa membalas dendam. Gagal di saat terakhir. Tidak bisa. Kita berdua harus selamat. Jenderal, ini semua karena mereka berdua. Mereka adalah ayah dan ibu kandung Nyonya, lalu ingin meminta uang kepada Nyonya. Nyonya tidak memberikannya. Mereka lalu menghasut, hendak membakar Nyonya. Saya dan Chenan sudah berusaha mencegahnya tetapi tidak berhasil. Namun mereka tetap bersikeras. Semua ini adalah ide mereka berdua. Jenderal, mohon pertimbangkanlah. Benar, Jenderal. Saya dan Ruyan sudah menasihati mereka. Bukannya mendengarkan, malah ingin mencelakai Nyonya. Jenderal, mohon pertimbangkanlah. Merekalah yang menipu kami, mengatakan bahwa Nyonya hanyalah mainan Jenderal. Jenderal sama sekali tidak peduli padanya, dan juga mengatakan jika kami, anak yang ada di dalam kandungan Nyonya itu, kami singkirkan, maka mereka akan memberi kami 100 tael perak, dan membiarkan kami pulang kampung untuk menikmati masa tua. Benar, Jenderal. Mereka juga bilang, kami suami istri bisa menikmati hari tua dengan tenang, dan kami tidak akan terlibat masalah. Diam. Kalian masih berani bicara omong kosong di depan Jenderal. Kalian mau coba kupukul sampai mati. Dasar pembohong, dua orang tua bangka. Semua ini, justru kalian berdua, yang menghasut kami. Nyonya itu putri kandung kami, anak kandung kami, bagaimana mungkin kami mencelakainya? Anak yang dikandung Nyonya adalah cucu kandung kami. Bagaimana mungkin kami seenaknya mencelakai cucu kami sendiri? Kami memang pembantu, kami tidak berpendidikan. Kami hanya dibutakan oleh kalian berdua. Cukup. Tidak ada waktu untuk mendengarkan kalian membuang-buang kata. Kali ini kalian semua tidak akan bisa lolos. Berlututlah dengan patuh, jangan bergerak. Dengan begitu, kalian akan sedikit menderita. Nyonya, orang-orang yang telah menindasmu ini, aku akan membuat mereka membayar semuanya satu persatu. Apakah Nyonya bisa memanah? Tidak. Tidak masalah, aku akan mengajarimu. Nyonya, apakah Nyonya takut? Dengan Jenderal di sini, aku tidak takut apapun. Nyonya, darah orang-orang seperti mereka akan mengotori matamu. Nyonya, apakah Nyonya mau percaya padaku? Serahkan saja tanganmu padaku. Putriku, demi kebaikan ayah padamu saat kau masih kecil, maafkan aku. Saat kau kecil dan demam tinggi, ayah menggendongmu sejauh 10 kilo untuk pergi ke dokter. Menjualmu ke Nyonya Liu, juga karena terpaksa. Jika terjadi lagi, ayah tidak akan pernah menjualmu ke Nyonya Liu untuk menjadi pelayan. Maafkan aku. Terpaksa? Kau menjualku ke rumah Liu sebagai pelayan demi 3 liang perak juga karena terpaksa? Kalian semua sama sekali tidak memandangku sebagai manusia. Ruoxi, aku ibumu. Kau tidak boleh seperti ini terhadap ibumu sendiri. Aku mengandungmu selama 9 bulan 10 hari. Kau lihatlah demi hubungan ibu dan anak kita. Bebaskan aku. Diam, kau pantas bicara soal kasih sayang ibu dan anak. Kau juga seorang ibu, aku juga seorang ibu. Saat kau menendang perutku berkali-kali, saat kau ingin membunuh anakku, kau sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Ruoxi, aku tahu aku salah. Maafkan aku janji. Aku tidak akan pernah lagi mengganggu hidupmu. Dan akan kembali ke desa. Bebaskan aku. Ruoxi, dulu aku memperlakukanmu seperti saudara perempuanku sendiri. Apapun barang bagus yang kumiliki, kuberikan padamu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sekarang kau sudah menjadi Nyonya Jenderal. Bebaskan aku. Kalian jangan berpura-pura lagi. Barang-barang yang kau berikan padaku adalah barang yang tidak kau inginkan. Bagaimana kau menindasku dulu? Hari ini kalian harus membayarnya kembali. Hentikan omong kosong ini. Ini semua salahmu sendiri. Ruoxi, kita berdua tidak ada hubungan apapun. Kumohon ampuni aku. Aku akan menjadi apapun untukmu.
Di kehidupan sebelumnya, kaulah yang menodai aku. Dan juga Liu Ruyan bersama anakku yang belum lahir dibunuh dengan kejam. Di kehidupan ini, aku tidak akan melepaskanmu. Tentu saja ada, aku bermimpi bahwa kau melakukan kejahatan terhadapku, memaksaku, dan akhirnya membunuhku dengan kejam. Kau tidak bisa membunuhku hanya karena sebuah mimpi. Lepaskan aku. Melepaskanmu, istriku terlalu baik. Itu sebabnya kalian semua semakin menjadi-jadi. Hari ini kau tidak akan lolos. Ruoxi, Ruoxi. Nyonya, kau telah menderita. Mulai sekarang, kau adalah nyonya yang terhormat. Tidak perlu lagi menderita tatapan dingin dan penghinaan dari orang lain. Jenderal, kukira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Untungnya, aku berhasil menyelamatkan anak kita. Terima kasih, Nyonya. Kau telah menanggung terlalu banyak ketidakadilan untukku. Aku pasti akan memberikan kompensasi yang layak untukmu, melindungimu, dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Jenderal, keempat orang itu telah dieksekusi. Kami akan segera menanganinya. Meskipun Nyonya telah meminum obat penguat kandungan, dia masih perlu istirahat dengan baik. Nyonya, ayo kita pulang. Kau perlu istirahat dengan baik. Iya. Jenderal memeluknya, wanita itu kembali. Aduh, Jenderal sampai meminta titah raja untuknya. Apakah Jenderal lupa kalau dia dan Putri Perdana Menteri sudah bertunangan? Putri Perdana Menteri itu bukan orang yang mudah dihadapi. Pasti sebentar lagi dia akan datang kemari. Nyonya, saya akan menemani Anda di sini. Anda istirahatlah dulu. Baik. Nyonya, Anda sudah bangun? Jenderal, saya sudah tidur berapa lama? 1 hari 1 malam. Saya tidur selama itu. Anda terluka parah dan juga terkejut. Seharusnya Anda beristirahat dengan tenang. Saya selalu di sisi Anda, merawat Anda. Jenderal, Anda adalah seorang jenderal besar. Bagaimana bisa Anda terus merawat saya? Anda adalah istri saya. Memang seharusnya begitu. Saya masih belum terbiasa. Nyonya, apakah Anda tidak menyukai saya? Bukan. Saya sangat senang. Benarkah? Ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tidak, tidak apa-apa. Lalu mengapa wajahmu semerah ini? Karena Karena apa? karena kamu terlalu dekat denganku. Apakah kamu tidak suka aku terlalu dekat denganmu? Kalau begitu, aku akan menjauh sedikit. Oh, jangan. Tidak perlu. Lalu apa kau suka? Aku akan mengambilkanmu segelas air. Jenderal besar malah menjadi suami seorang pelayan sepertiku, dan sekarang bahkan akan menuangkan air untukku. Jangan-jangan aku sedang bermimpi. Mimpi apa? Apakah ada aku di dalam mimpimu? Apakah kamu benar-benar merasa tidak enak badan, sampai tersedak saat minum air? Tidak apa-apa. Ada. Darah. Hidungku berdarah.
maafkan aku. Ini semua salahku. Nyonya, wajahmu memerah lagi. Tidak kan? Jenderal, tidak bisa. Aku sedang hamil. Sudah 3 bulan, tidak apa-apa. Tidak bisa, Jenderal. Aku mau mandi dulu. Postur Jenderal masih tetap bagus. Yang Ruosi, kau sungguh tidak berguna. Malah mempermalukan diri di depan Jenderal. Apa karena sedang hamil? Kenapa aku merasa Jenderal tidak seperti dulu segalak itu lagi? Dia jadi lebih lembut. Apa aku dulu galak? Bagaimana kau bisa ada di sini? Aku khawatir kau tidak enak badan. Bagaimana bisa? Aku merasa baik-baik saja sekarang. Kalau sudah selesai mandi, kita makan saja. Bagaimana bisa? Sudah lama tidak makan, pasti kau sangat lapar. Ini, makan sepotong daging dongpo. Enak. Kenapa wajahmu memerah lagi? Mungkin aku belum terbiasa. Jenderal adalah suamiku. Kalau begitu, Nyonya, sebaiknya cepat beradaptasi. Lagi pula, kita akan segera menikah. Kakak Shaolin. Jenderal! Kakak Shaolin. Li Ziruo, Song Cucu, kalian Putri Perdana Menteri dan Putri Menteri. Tanpa izin saya, siapa yang mengizinkan kalian masuk ke kediaman Jenderal? Aku datang untuk membela Putri Perdana Menteri, menuntut keadilan. Pelayan rendahan yang hina itu, bagaimana dia bisa menjadi Nyonya Jenderal? Aku teman Ziruo. Tentu saja aku harus membelanya. Aku tidak salah dengar kan? Kau ingin membelanya? Aku tidak salah dengar kan? Kau mau membelanya? Jenderal, lihat. Ziruo sangat sedih. Kalian tumbuh bersama sejak kecil, meskipun tidak ada perjanjian pernikahan, tapi semua orang menganggapnya sebagai calon istri Jenderal. Dia selalu menyebut namamu di rumah, bahkan saat kau sakit parah, tidak bisa bergerak. Dia tidak pernah berpikir untuk menggantikanmu. Dia selalu menunggumu bangun untuk menikahinya. Tanpa disangka, akhirnya dia melihatmu bangun. Tetapi mendengar kabar bahwa kau sudah menikah bagi Ziruo. Ini seperti disambar petir. Hari ini aku akan memberi pelajaran pada pelayan percobaan ini. Hah? Coba kau maju selangkah lagi. Jenderal, kau telah dipengaruhi olehnya. Dia menikah denganmu, pasti karena kekuasaan Jenderal. Song Cucu, kau membela Li Ziruo. Bukankah demi kanselir, agar di istana ayahmu mendapatkan pujian? Jangan kau pikir kau pintar. Berani datang ke rumahku dan berteriak. Jangan kira kamu pintar sekali. Berani datang ke kediaman jenderalku berteriak-teriak. Jenderal, aku tulus demi dirimu dan Ziruo. Tidak kusangka kamu menggambarkanku seperti ini. Kamu sungguh tidak tahu berterima kasih. Sudah diguna-guna oleh perempuan ini. Dasar perempuan jahat, mau sembunyi kemana kamu? Song Cucu, kalau kamu berani bertindak liar lagi, aku akan segera panggil orang untuk melemparmu keluar. Jenderal, kamu sampai sekarang masih belum mengerti. Yang seharusnya kamu suruh orang untuk usir keluar itu adalah yang Ruoxi. Putri seorang menteri yang terhormat, berani-beraninya membuat keributan besar di kediaman jenderalku. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Li Ziruo, cepat bawa teman baikmu ini keluar. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Kak Shaolin. Meskipun Cucu sedikit bertingkah, tapi semua yang dikatakannya itu benar adanya.
Ibuku sejak kecil selalu mendidikku untuk menjadi menantu di kediaman jenderal ini. Demi dirimu, selama ini aku rajin belajar dan membaca buku. Bagaimana bisa kamu demi seorang pelayan berkata seperti itu padaku? Jenderal besar, lihatlah lebih jelas. Hanya Ziruo yang bisa menjadi istrimu. Di seluruh dunia ini hanya dia yang pantas untukmu. Iya, Kak Shaolin. Kita tumbuh bersama sejak kecil, sudah seperti keluarga, saling mengenal sejak kecil. Kita sudah melewati begitu banyak hal. Bagaimana mungkin dia, seorang pelayan, bisa lebih baik dariku? Cepat, selagi ibuku belum tahu, ceraikan pelayan hina yang dinikahi untuk percobaan ini. Aku dan Ruoxi baru saja menerima titah pernikahan suci. Tanggal pernikahannya belum ditentukan. Setelah tanggalnya ditentukan, aku akan pergi mengunjungi kanselir dan nyonya kanselir. Ibuku sangat berharap aku menikah denganmu. Bagaimana mungkin dia mau bertemu dengannya? Putri kanselir, berkedudukan tinggi dan berkuasa. Tidak seperti aku, hanyalah orang rendahan. Jika kanselir dan istrinya tidak merestui aku dan jenderal, apakah akan berpengaruh pada kami? Kanselir dan nyonya kanselir saling mencintai seumur hidup, mereka tentu tahu. Pasangan suami istri hanya bisa bersama jika saling mencintai. Aku yakin, beliau akan memberkati kami. Benarkah? Tenang saja, percayalah padaku. Dia pembawa sial. Kudengar orang tuanya baru saja meninggal. Orang seperti ini bagaimana bisa masuk ke kediaman jenderal? Diam, apa kau punya hak untuk bicara di sini? Yang Ruoxi, apa kau ingin memaksa Kak Shaolin melawan keluarga kanselir? Aku. Li Ziruo, cukup. Ini kediaman jenderalku, bukan kediaman kanselirmu. Kak Shaolin, sejak kecil kau selalu mengalah padaku, sekarang kenapa demi dia kau membentakku? Kak Shaolin, dari kecil kakak selalu mengalah padaku. Sekarang kenapa demi dia kakak membentakku? Jenderal, Anda harus bertanggung jawab pada Ziruo. Keinginannya sejak kecil adalah menikah dengan Anda. Sekarang Anda menikahi orang lain. Bagaimana dengan hidupnya nantinya? Sejak kecil, aku hanya menganggap Ziruo sebagai adik. Hal ini, saat aku berusia 18 tahun, pada upacara kedewasaanku, sudah kujelaskan pada Tuan dan Nyonya Perdana Menteri. Tapi Kak Shaolin, semua orang menganggap kakak masih labil dan tidak menganggapnya serius. Orang lain boleh tidak menganggapnya serius, tapi kau harus menganggapnya serius. Aku sudah menekankannya padamu berkali-kali. Aku tidak punya perasaan lain padamu. Aku selalu menganggapmu sebagai adik. Mengingat kita tumbuh bersama sejak kecil. Jangan membuat keributan lagi. Kak Shaolin, di seluruh dunia ini, selain aku yang pantas untukmu, siapa lagi yang pantas untukmu? Apakah pelayan rendahan untuk pernikahan percobaan ini? Ziruo, jika kau terus bersikap seperti ini, kediaman Perdana Menteri dan kediaman Jenderal tidak akan saling berhubungan lagi. Kak Shaolin. Jenderal, kata-kata Ziruo mana yang salah? Anda benar-benar keras kepala. Kak Shaolin, lihatlah aku baik-baik. Akulah yang akan menikah denganmu. Aku memikirkan hari ini sudah 20 tahun. Li Ziruo, kau sudah keterlaluan. Mengapa? Karena kehadiran wanita ini, kau berubah menjadi seperti ini. Aku selalu seperti ini. Kaulah yang selalu hidup di dalam fantasimu sendiri. Ziruo. Ziruo. Jenderal, Anda pasti akan ditertawakan para menteri. Anda pasti akan menyesal. Menikahimu, aku tidak akan menyesal. Dasar pelayan rendahan. Ku beritahu kau, pernikahanmu dengan kakak Shaolin, setelah diumumkan, kerajaan pasti akan mencegah kalian. Saat itu, kakak Shaolin di kerajaan tidak akan memiliki pijakan. Akibat seperti ini, dapatkah kau tanggung? Ruoxi, jangan ragukan perasaan kita. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kau pikirkan baik-baik, aku ini putri Perdana Menteri. Jika aku menikah dengan kakak Shaolin, kediaman jenderal dan kediaman Perdana Menteri akan bergabung. Jenderal akan berkuasa di kerajaan, sedangkan kau seorang pelayan. Apa yang bisa kau bantu untuk jenderal? Kau adalah noda dalam hidup jenderal. Sudah menjadi rahasia umum, jenderal sering berpergian, kurang dalam hal manajemen internal. Jika tanpa perlindungan Perdana Menteri, maka mereka di luar sana akan berada dalam bahaya. Sudah kau pertimbangkan? Kalau mereka di luar nyawa, mereka akan terancam. Apakah kau sudah memikirkannya? Seorang pelayan percobaan pernikahan yang rendah, bisakah kau sedikit tahu diri? Akulah kandidat terbaik untuk menjadi istri jenderal. Kau seorang pelayan, hanya akan merepotkan jenderal. Wuye, usir kedua wanita yang berbicara omong kosong ini. Oh ya, Wuye sedang menjalankan tugas. Cepat pergi.
Jenderal, kediaman Perdana Menteri telah melatih Putri Perdana Menteri untuk menjadi istri jenderal sejak kecil. Pertunangan kita juga disepakati lebih dulu baru diberitahu. Sebaiknya kita pergi ke kediaman Perdana Menteri untuk mengunjungi Nyonya Perdana Menteri. Kurasa tidak perlu. Jenderal, dengarkan aku. Jika kita mendapatkan restu, bukankah itu lebih baik? Baiklah, aku akan menuruti Nyonya. Ibu, Jenderal menikahi seorang pelayan. Dia membentak saya demi seorang pelayan. Ibu harus membela saya. Nyonya Jenderal harusnya adalah saya. Jika saya tidak bisa menjadi Nyonya Jenderal, saya lebih baik mati. Ayahmu selalu baik padanya dan sering membantunya di pemerintahan. Tapi dia malah menikahi seorang pelayan untuk menghina putriku. Ibu tidak akan melepaskannya. Seorang dayang rendahan berani-beraninya ingin menjadi Nyonya Jenderal. Sungguh menghayal. Kalian tidak sederajat. Saya sarankan kamu sadar diri dan segera menjauh dari Kak Shaolin. Ziruo. Jenderal, apa maksud semua ini? Jenderal, ada apa ini? Aku dan ibumu saat kau dan Ziruo masih kecil, sudah berjanji bahwa saat kau dewasa kau akan menikahi Ziruo. Bagaimana bisa kau menikahi wanita selain Ziruo? Apa kau tidak menganggapku? Nyonya Perdana Menteri, ada? Nyonya Perdana Menteri, Anda dan ibu saya hanya membuat janji lisan. Tidak ada perjanjian pernikahan, juga tidak ada titah kaisar, tentu saja tidak berlaku. Lagi pula, aku hanya menganggap Ziruo sebagai adik perempuan. Jika dia masih tidak menghormati istriku, jangan salahkan aku jika aku bersikap tegas. Lancang. Demi seorang wanita yang tidak penting berani membentakku, apa kau tidak menganggapku, Nyonya Perdana Menteri, ada? Kau seorang jenderal, dari segi urusan dalam negeri, masih harus melihat bagaimana Istana Perdana Menteri bertindak. Kau hari ini melanggar perjodohan demi seorang pelayan uji coba pernikahan? Nyonya Perdana Menteri, saya tegaskan sekali lagi. Dia bukan pelayan, dia adalah nyonya rumah di istana jenderalku. Saya tegaskan sekali lagi, dia bukan pelayan, dia adalah nyonya rumah jenderal. Demi seorang wanita, kau mengorbankan hubungan baik turun-temurun dengan istana Perdana Menteri. Demi dia, semuanya sepadan. Ziruo. Jangan karena Kak Shaolin membelamu, kau seenaknya saja. Kau bangga sekali. Berani-beraninya kau menyuruh Kak Shaolin memukulku. Mati kau. Yang harus pergi adalah kau. Aku tidak pernah memukul wanita, tapi kau membuatku tak tahan lagi. Kak Shaolin, kau memukulku, aku bisa saja tidak mempermasalahkannya. Tapi dia, apa haknya membuatmu setia padanya? Dia hanyalah perempuan jahat. Pei Shaolin, kau berani memukul Ziruo demi seorang pelayan? Jika kau masih ingin Istana Perdana Menteri melindungimu, kau harus bercerai dengan wanita ini. Kukatakan sekali lagi, aku tidak akan pernah bercerai. Nyonya, cinta yang dipaksakan tidak akan bahagia. Jenderal dan aku saling mencintai. Jika putri Anda menikah dengan jenderal, jenderal tidak akan mencintainya. Putri Anda juga tidak akan bahagia. Sebagai ibunya, apakah Anda ingin dia tidak bahagia? Tentu saja aku ingin putriku bahagia. Kalau begitu, aku harap Anda bisa menasihati putri Anda, agar dia memberi restu kepada jenderal dan aku. Kalau begitu, saya harap ibu bisa menasihati putri ibu, agar dia merestui saya dan jenderal. Bukankah itu Putri Perdana Menteri? Kenapa dia ada di sini? Iya, kenapa dia datang? Sekarang jenderal kita dalam masalah. Sulit untuk memilih. Ayo pulang. Ibu, bagaimana ibu bisa membiarkan mereka pergi? Diam. Kau ini Putri Perdana Menteri. Untuk seorang pria sampai seperti ini, pria seperti apa yang kau inginkan, ibu akan mencarikannya untukmu. Tapi mereka melakukan ini akan membuat kediaman Perdana Menteri kita dipandang rendah orang lain. Saya ini Putri Perdana Menteri, apa yang kurang dari pelayan itu? Iya, Nyonya Perdana Menteri. Mengapa ibu membesarkan hati orang lain dan menjatuhkan harga diri sendiri? Ibu ini, Nyonya Perdana Menteri, adalah panutan bagi semua wanita di ibu kota dalam hal perilaku. Sekarang,
Menundukkan kepala untuk seorang pelayan, ibu ini ingin membuat kediaman Perdana Menteri. Menjadi bahan tertawaan. Ini bukan urusanmu. Nyonya, jangan kau pikir karena hubunganmu dengan Ziruo baik, Ziruo menganggapmu sebagai saudara perempuan, kau benar-benar setara dengan putri Perdana Menteri. Jaga bicaramu. Maaf, Nyonya. Ibu, diam. Masalah ini cukup sampai di sini. Titah Baginda sudah turun. Kecuali dia berubah pikiran. Kalau tidak, kita akan menentang titah Baginda. Nyonya, masalahnya sudah selesai. Kita pulang saja. Ayah, Ibu. Hari ini adalah hari peringatan kematian kalian. Kalian tenang saja. Aku dan Ruoxi akan hidup dengan baik. Setelah anak kami lahir, kami akan segera menikah. Setelah anak kita lahir, kita akan segera menikah. Ayah, Ibu, semoga kalian tenang di alam sana. Aku pasti akan merawat Jenderal dengan baik. Nama anak kita akan sesuai dengan apa yang kalian inginkan dulu. Jika laki-laki, namanya Pei Si-chun. Jika perempuan, namanya Pei Cheng-si. Entah ayah dan ibu lebih suka anak laki-laki atau perempuan. Selama dia keturunan Pei, ayah dan ibu pasti suka. Nyonya, ada apa? Kakiku, kram. Aku akan membawamu pulang. Nyonya, aku janji kau tidak akan pernah diganggu lagi. Dan kau akan hidup bahagia sebagai Nyonya Jenderal. Setelah kau melahirkan, aku akan segera mengumumkan kepada seluruh kota dan menikahimu dengan layak. Dan membawamu ke kediaman Jenderal. Ini Liontin Gyoku. Hadiah dari Baginda Raja. Jika ada orang yang berani mengganggumu, tunjukkan ini padanya. Ini akan melindungimu. Jenderal, kau telah melakukan begitu banyak untukku. Aku sungguh tidak tahu. Aku tidak butuh balasan darimu. Kau adalah hadiah terbaikku.